Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nur Devi, NIM I1E024004 dari Program Studi Pendidikan Jasmani kelas A angkatan 2024. Di sini saya akan mengerjakan mata tugas mata kuliah pengantar kurikulum dengan dosen pengampu Bapak MPD. Dalam video ini saya akan membahas antara lain: 1. Pengertian kurikulum, 2. Unsur-unsur utama dalam kurikulum, 3. Tujuan kurikulum dalam pendidikan, 4. Relevansi kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman, dan yang kelima, contoh sederhana penerapan kurikulum dalam kehidupan sehari-hari atau di sekolah. Yang pertama, pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut saya, secara sederhananya, kurikulum bisa dipahami sebagai panduan atau acuan dalam proses belajar mengajar di sekolah yang mencakup apa yang harus dipelajari peserta didik, bagaimana cara mempelajarinya, serta bagaimana hasil belajarnya itu dinilai. Yang kedua, unsur-unsur penting dalam kurikulum. Unsur-unsur utama dalam kurikulum pada dasarnya adalah komponen penting yang saling berkaitan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Berikut adalah unsur utama dalam kurikulum. Pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menjadi arah dan sasaran yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran, baik tujuan umum atau nasional maupun tujuan khusus mata pelajaran. Kedua, isi atau materi pembelajaran. Segala pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang harus dipelajari peserta didik harus sesuai dengan jenjang pendidikan. Ketiga, proses atau metode pembelajaran. Cara dan strategi yang digunakan guru untuk menyampaikan materi, melibatkan siswa, serta menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. 4. Evaluasi atau penilaian. Alat untuk mengukur sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai melalui proses pembelajaran. Penilaian bisa berupa tes, portofolio, observasi, maupun penilaian sikap. Jadi, kurikulum tidak hanya tentang apa yang dipelajari atau materi, tapi juga mengapa dipelajari, tujuan, bagaimana cara mempelajarinya, proses, dan bagaimana mengukur hasilnya atau evaluasi. Dan yang ketiga, tujuan kurikulum dalam pendidikan. Pertama, tujuan kurikulum dalam pendidikan adalah untuk mengarahkan proses pendidikan. Kurikulum menjadi pedoman bagi guru, siswa, dan lembaga pendidikan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kedua, mengembangkan potensi peserta didik. Dalam artian, membantu peserta didik berkembang secara intelektual, emosional, sosial, spiritual, dan keterampilan sesuai dengan bakat dan minatnya. 3. Menanamkan nilai dan karakter. Ini berarti membentuk kepribadian peserta didik agar memiliki karakter yang baik seperti disiplin, jujur, tanggung jawab, toleransi, dan cinta tanah air. Yang keempat, mempersiapkan kehidupan bermasyarakat, yaitu menyiapkan peserta didik agar mampu hidup mandiri, bekerja sama, dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap sehingga mampu bersaing di era global. Dan yang terakhir, yang keenam, menjadi dasar evaluasi pendidikan. Kurikulum juga berfungsi sebagai acuan untuk menilai keberhasilan proses dan hasil pendidikan. Selanjutnya, relevansi dengan kebutuhan peserta didik, yaitu mengembangkan potensi individu. Kurikulum harus membantu siswa menemukan bakat, minat, dan kecerdasannya, baik di akademik maupun non-akademik. Yang kedua, kesiapan menghadapi masa depan. Materi dan metode dalam pembelajaran harus mempersiapkan peserta didik agar siap melanjutkan studi, bekerja, ataupun berkarya. 3. Pembentukan karakter. Kurikulum perlu menanam nilai moral, etika, spiritual, dan keterampilan sosial agar siswa tidak hanya cerdas tetapi juga berakhlak mulia. Dan yang kedua, relevansi dengan perkembangan zaman. Yang pertama, tantangan globalisasi. Kurikulum harus bisa menyiapkan peserta didik agar mampu bersaing di tingkat global melalui penguasaan bahasa asing, teknologi, dan wawasan internasional. Yang kedua, kemajuan teknologi digital. Perlu integrasi literasi digital, kecerdasan buatan, coding, hingga keamanan cyber ke dalam pembelajaran. Yang ketiga, perubahan dunia kerja. Kurikulum harus adaptif dengan kebutuhan industri, misalnya keterampilan 4C seperti critical thinking, creativity, collaboration, dan communication.
Yang terakhir ada isu sosial dan lingkungan. Kurikulum perlu memasukkan pendidikan karakter seperti toleransi dan kewirausahaan serta kepedulian lingkungan yang berkeberlanjutan. Yang kelima dan yang terakhir adalah contoh sederhana penerapan kurikulum di sekolah dan di kehidupan sehari-hari. Pertama, yang di sekolah misalnya adalah di mata pelajaran IPA itu ada project science. Seperti guru tidak hanya menjelaskan teori fotosintesis, tapi siswa diminta menanam kacang hijau di kapas dan mengamati pertumbuhannya. Ini merupakan penerapan kurikulum berbasis proyek. Yang kedua ada pendidikan Pancasila seperti diskusi dan role play. Contohnya, siswa diajak bermain peran musyawarah di kelas untuk menentukan ketua kelas. Ini berfungsi menanamkan nilai demokrasi sesuai dengan kurikulum yang ada. Dan yang ketiga, di mata pelajaran bahasa Indonesia itu bisa diterapkan sistem literasi. Seperti siswa diminta membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai, yaitu untuk menerapkan kurikulum literasi. Dan yang kedua, penerapan kurikulum dalam kehidupan sehari-hari antara lain yang pertama adalah pendidikan karakter atau disiplin. Ini siswa biasa diminta untuk membiasakan diri datang tepat waktu ke sekolah. Dan yang ketiga, di jurusan saya pendidikan jasmani seperti gaya hidup sehat, itu peserta didik bisa diminta untuk membiasakan olahraga pagi atau senam bersama di sekolah. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.